10 tahun yang lalu saya itu pernah dimintai tolong oleh seorang teman. Dia pinjam uang 20 juta kepada saya untuk uang sekolah kedua anaknya. Pada saat itu argumennya kuat dan saya juga kebetulan pas ada. Maka saya berikan pinjaman 20 juta dan dia berjanji akan mengembalikan pinjamannya dalam kurun waktu tertentu. Nah, setelah itu saya lupa. Suatu ketika setelah saya tidak lagi bekerja di perusahaan dan saya sedang membutuhkan uang, saya ingat, saya punya piutang kepada teman itu dan kemudian saya tagih. Yang terjadi adalah ia minta kondisi. 7 tahun kemudian saya mengalami katakanlah musibah yang salah satu yang saya yakini pintu untuk keluar dari musibah itu adalah membantu orang lain, dalam hal ini membebaskan utang orang lain supaya saya juga terbebas dari sebuah himpitan. Itu ajaran yang waktu itu saya yakini. Melalui istri saya kemudian disampaikanlah bahwa mulai saat ini teman saya itu tidak lagi punya hutang kepada saya. Awalnya ia mengatakan, ya saya mau bayar hutang. Tapi sama istri saya bilang, ini amanah dari Mas Pras, hutangnya sudah tidak ada. Istri saya melaporkan bahwa setelah itu tidak ada sama sekali ucapan apapun dari teman saya itu, bahkan ucapan terima kasih. Saya sempat terganggu sebagai orang normal ya, karena dalam konsep saya, ketika saya menerima sesuatu atau dibebaskan atas suatu kewajiban yang tidak disangka-sangka, maka saya akan berterima kasih kepada yang membebaskan saya atau yang memberikan saya. Nah, tentu saja proyeksi konsep saya kepada orang lain inilah yang membuat rasa tidak kecewa sih, tetapi hanya terganggu saja. Kok orang ini begini ya? Sampai akhirnya saya melakukan refleksi kembali untuk memurnikan niat-niat saya bahwa ini adalah untuk kepentingan saya, ini adalah antara saya dengan Tuhan saya. Jalannya adalah orang lain, jadi bukan tentang orang lain kepada saya. Nah, Anda nanti juga akan banyak menemui orang-orang sejenis ini yang diberi kebaikan oleh Anda, kemudian dia tidak berterima kasih. Bahkan dia membalas kebaikan Anda dengan sesuatu kejahatan kepada Anda. Itu ada dan bersiap-siap untuk ada. Namun begitu, yang menjagai kita adalah kemurnian niat-niat kita sendiri yang disebut dengan ikhlas tadi. Tetapi ketika orang yang melakukan itu adalah orang yang penting bagi Anda, berharga bagi Anda, maka dengan kerangka berpikir, dengan spirit mengajari, mendidik, boleh saja kita memberitahu kepadanya, memberi feedback kepadanya, apa norma etika umum yang berlaku, apa prosedur menjaga relasi antar manusia, mewaspadai kita sendiri, memberi makan ego kepada diri kita sendiri, dan kita juga mewaspadai diri kita sendiri, jangan sampai diam-diam kita sendiri termasuk orang yang tidak berterima kasih. Dan tugas kita hanya sampai di situ, setelah itu biarkan mereka memutuskan apapun.